Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola Riders, welcome back in my channel. Wah bener gue kayaknya ngapalinnya semalaman gue belepetan bro. Lo tau pada ini sepeda siapa? Gue sengaja tutupin tangan gue di sini karena di sini ada yang sex song ya. Ini adalah sepeda dari seorang YouTuber, konten kreator di dunia MTB. Sepeda DJ, sepeda BMX yang aduh gaya-gayanya udah selangit begitu, gua nggak ngerti. Mungkin kalian pasti udah kenal. Ya, udah kenal belum? Kita panggil. Oke. Ada Om Eno dengan Hola Riders-nya. Om Eno, thank you sudah datang ke MMTV. In frame juga kan? Kamera, kasih lihat dulu penggemar. Ini aslinya teman-teman yang disebut Ans Victory atau Om Eno. Baru kali ini beliau ada di depan kamera dan kita lihat groginya. Bukan hanya gue yang grogi. Oke, dalam sesi acara bike check di NNTV. Nah, teman-teman, ini ada sepeda yang dibawa sama Om Eno. Jadi secara sepeda Om Eno ini banyak. Dan kemarin waktu calling-callingan, Om mau bawa sepeda yang mana? Nggak ditanya. Terus gue berpikir, ya apapun yang dibawa tetap gue akan bike check, dan pasti Om Eno bawa yang terbaik yang nggak pernah di bike check orang lain. Ya ini sepedanya. Jadi ini namanya sepeda apa Om? Ini MTB slopestyle sih. Masuknya genrenya MTB juga? Genrenya MTB, jadi dia tuh kalau bahasa simpelnya tuh gini, ada DJ kan? Ya. Nah ini tuh DJ versi full sus ya, slopestyle. Oke. Jadi teman-teman mungkin banyak juga yang belum tahu atau yang sudah tahu. Kalau yang sudah tahu, diam. Kalau yang belum tahu, simak sampai dengan selesai. Karena ini langka dan jarang, dan kalaupun ada, gua bawa, gua jelasin, gua nggak ngerti. Tapi di sini Om Eno akan menjelaskan detail daripada part-part performa dan harganya juga Om Eno ya. Kok Om Eno, kita mulai dari depan, bagian kokpit ke bawah. Dari frame set dulu lah ya. Ya, frame set boleh. Oh, ini dulu frame dulu beli dari baru ya. Yes. Ini kena berapa Om harganya Om? Untuk frame-nya biasanya dia sepaket sama rear shock ya. Barunya sih kena 10 jutaan sih ya. Barunya Om ya? Kena 10-an. Ini size apa ini Om? Ini kayaknya sih all size Om. All size ya? Yeah. Mungkin Star S kali ya. Star S ya. Terus ini mereknya apa Om? Ini Dartmoor, tapi ini udah kena repaint Om. Udah di repaint. Warna aslinya tuh apa, hijau atau apa ya? Ini repaint di mana Om? Keren banget Om. Ada di bengkel langganan. Oh, nanti boleh dikasih tahu Om ya? Yes, oke. Kita tulis di deskripsi. Kalau teman-teman mau mungkin bisa nanti ke sana. Dari frame 10 jutaan ya. Terus ini pakai handlebarnya Om. Oke, itu handlebarnya Race Atlas Cash Money. Sejuta lah. Nah, kalau denger Om Eno ngomongnya begini tuh kayak kita serasa ada di channel Ans Victory gitu ya. Khas banget gitu. Jadi udah masuk nih. Kalau tadi masih agak sedikit grogi ya. Jadi harus dimaklumkan ini pertama kali ya kan di depan kamera. Om, balik lagi Om. Ini handlebar pakai race ya, Atlas ya? Yes. Ini race berapa ini Om? Ini race 20 kali Om. Nggak tinggi banget sih. Oh gitu? Iya. Terus ini panjangnya berapa? Untuk lebarnya sih sebenarnya stang bawaan tuh panjangnya 80 Om. Tapi ini udah kita potong jadi 76 lah. 76 ya? 760. Oke. Ini pakai stemnya apa ini Om? Itu stemnya Chromac Hi-Fi. Jadi sengaja dipaduin sama warna ini ya? Iya, nyocokin sama frame lah. Ini keren banget sih, jadi nyatu gitu ya. Ini dulu handlebarnya berapa Om? Dulu apanya? Panjang aslinya? Harganya? Oh, 1 juta. 1 juta. Warnanya asik ya? Ya, warnanya dia kayak apa ya? Kayak Kashima kali, ya, Kashima dikit kali ya. Jadi kelihatan mahal Om kalau kayak gini Om. Sayang aja warna hitam ya. Oke, kalau ada mungkin di glowing juga ya. Oke, stemnya Om, berapa dulu Om? Untuk stemnya itu Chromac Hi-Fi sekitar berapa ya? 800 sampai 1 juta kali ya. Oke, antara itu. Panjangnya berapa Om? Panjang 50. 50 ya? Standar. Headsetnya Om? Untuk headset bawaan frame itu dari Dartmoor Flash. Hop ya? Itu kita campuran Om. Jadi untuk lowernya tuh dulu belum taper. Jadi saya ganti fork, mau nggak mau kan lowernya ganti. Ya, masuknya di hop. Perkiraan habisnya berapa headsetnya? Headset hopnya aja 300 lowernya. Kalau yang atas kan dia bawaan frame set tuh ya. Berarti hitungnya hopnya aja 300. Oke. 300. Terus lari ke forknya Om. Nah forknya ini
Ini memang RockShox ya? Iya, RockShox. Saya kemarin ada yang datang cek di sini ternyata bukan RockShox dia. Stikeran. Stikeran. Jadi saya harus tanyakan dulu ya. Iya. Ini asli RockShox nih teman-teman ya. Jadi ini travel berapa Om? Itu travel 100. Travel 100 ya? Iya. Ini harga berapa dulu Om? Ini RockShox Pike kan Om, maksudnya Pike AM sama Pike DJ-nya tuh beda. Kalau ini emang serial DJ. Khusus makanya dia keluarin travel 100. Jadi teman-teman, kan kebanyakan kalau kita bicara travel 100 itu kan biasa buat action ya Om ya. Kalau untuk genre MTB yang murni gitu ya, buat main gunung. Nah ternyata ini ngeluarin juga yang khusus buat DJ gitu ya. Betul. Namanya Pike DJ ya. Pike DJ benar. Oke, jadi spesifiknya ini khusus DJ. Harga berapa dulu? Kalau inden berapa ya? 11 jutaan kali ya di Rodal itu. 11 jutaan ya. Oh, ambil di Rodal. Oke, terus ini hubnya pakai apa ini? Hub depan pakai campuran nih Om. Jadi hub depan sama belakang beda. Depan pakai Metal Matrix. TA15. TA15 udah TA. Terus wheelsetnya ini? Wheelsetnya itu kebetulan baru pasang 3 hari lalu. Wow, nggak mau datangin MTB diganti dengan yang enyu. Apa itu enyu? Ini rimsnya apa ya? NS Bikes Fundamental sih. NS Bike ya? Iya, 26 inci. 26 inci. Terus spoknya ini? Spoknya DT Swiss Champion. DT. Oke, ini pot banget ini Om ya? Wah. Kalau saya ngikutin lumayan. di channel Om Eno itu kan rata-rata spoknya ini. Iya. Yes. Karena memang udah teruji. Oke, jadi ini bukan bicara merek tapi pengalaman dari Om Eno boleh kalian coba nanti kalau mau cari spok DT Swiss yang Champion. DT Swiss Champion. Oke, nah ini remnya sendiri kena berapa Om? Untuk rimsnya kena 1,3. 1,3. Spoknya kalau di online kan biasanya dijual bijian ya, maksudnya satuan gitu ya. Mungkin kalau di akumulasi 7 kan 32 64 800 kali ya. 800 hampir standar sih ya. Ini loncar banget Om. Ada rahasianya nggak? Enggak sih, biasa aja. Jadi nggak ada sesuatu yang rahasia, tapi ini loncar banget. Baik. Karena kebiasaannya dia enggak loncar Om. Oh gitu? Atau saya yang memang praktek kali ya. Oke, kita lari ke sekarang ke breaknya Om. Ini merek apa ini? Sen? Iya, Shimano Sen. Shimano Sen? Yes. Saya pecinta Shimano Sen Om. Nah, ini Sennya Sen lama sih Om. Yeah. Maksudnya kan brake levernya gede kan? Iya. Iya, ini Sen yang lama. Dan pertanyaan saya, kenapa sepeda begini rata-rata remnya cuma satu di belakang? Mungkin bisa berbagi. Bisa. Kalau saya nih ya, jujur ya, kalau saya sih lebih ke estetik aja. Maksudnya kayak kita ikuti tren luar aja lah. Oke. Hampir sama jawabannya sama si Hari. Kemarin. Tapi sebenarnya ada ini maksudnya kayak kalau di luar tuh kenapa orang luar juga pakai rem 1? Jadi kan slopestyle itu kan emang lebih main ke manuver stang ya, maksudnya kayak mereka backspin segala macam ya. Jadi ya gitu sih makanya kenapa kokpit mereka tuh sebisa mungkin dibikin kosong sih Om. Kalau bisa kosong deh, soalnya kan emang dia buat manuver. Jadi bayangin nggak sih Om, kalau lagi manuver mereka terbalik itu hand drive brake levernya ada 2, ada shifternya ada, malah ribet kan. Nah makanya kebanyakan kalau di luar tuh cuma rem 1 dan kebanyakan single speed, nggak ada yang shifter juga. Ya untuk mempermudah mereka manuver aja sih. Siap. Jadi ini masukan. Ini pakai brake-nya pakai sen yang lama ya, mineral oil ya. Yes. Terus ini apa namanya ini Om? Shifter ini? Shifter itu shifter saya mix ya. Jadi kayak sebenarnya group setnya kan sen nih. Ya. Cuma shifternya saya pakai Z. Ini berapa speed Om? Itu 9 speed ya. Ini sen. Oke, ini yang depannya 34. Itu 34 betul. 34. Dia tetap pakai ini Om ya? Apa? Chain guide? Chain guide ya? Nggak wajib sih, cuman kalau saya kan emang pakainya pecicilan. Kalau nggak ada chain guide kan takutnya rantai copot atau enggak kebentur-bentur chainstay kan, jadi kayak diminimalisir aja supaya benturannya nggak parah sih rantai. Oke. Grup setnya ini dulu berapa itu? Grup set sen ya? 2 atau 3 kali ya? 3 jutaan gitu. Ya sekitar itu sih ya. Wih, jangkriknya bro. Woi. Jangkrik banget. Apalagi kalau gak ada keting nih. Ini DB-nya bisa berapa ini? Belum pernah dites sih gitu. Cek. Oke. Nah Om, ini pakai rear shock-nya ini ukuran berapa Om? Itu rear shock-nya i2i-nya 19. Dia memang sudah
dapat dari sana satu dapat. paket. Oh enggak, jadi kalau Red Shock bawaannya kan biasanya dia tuh Exclusion Om. Ini kebetulan udah saya ganti jadi Foxpot. Oke, ini beli sendiri? Ya. Berapa Om? Foxpot 4 kali ya? 4 juta? 3 juta, 4 juta. Oke, 4 juta tulis. Terus ini apa namanya? BB-nya? BB bawaan crank sih. Udah. BB outer biasa. Dari sana ya? Shimano Sen juga. Shimano Sen juga ya. Oke. Terus, nah tadi kan belum bicara ban ya Om. Nah, Bannya depan pakai apa nih Om? bannya depan belakang pakai ini Schwalbe Rock Riser. Rock Riser. Ah, Nah, keunggulan dari ban ini apa Om? keunggulannya ya apa ya? Ini kayak ini sih Om, kayak semi off road. Maksudnya untuk di jalan datar pun masih enak karena kan kembangnya nggak terlalu besar ya. Oke. Tapi di saat kita pakai off road pun masih ketolong sih, Masih masih nggak licin banget. lah. Grip pinggirnya Masih ini- grip, ya. Tuh. Dia lebih tebal di pinggirnya. Ya, bisa dilihat. Jadi waktu kita jalan di tempat yang biasa dia enteng juga, nggak terlalu berat ya. Bener. Oke. Belakang buat depan sama. motornya masih enak, masih kepegang sama. Ukuran berapa Om? 235, 26 235, 26. Dua-duanya sama ya? sama. Oke, rotornya pakai apa ini Om? Rotor bawaan ini sih bawaan Brexit Shimano. Ukuran Sen. 160 berapa? 160. 160 ya. Pedal Om, ini warnanya udah yang kayaknya kemarin ada yang bilang 3 jutaan ya. Oh, bukan. Kalau 3 juta itu DMR Om. Ini kita lokal punya nih. Saya kaget. Apa tuh? Masa pedal 3 juta kemarin? Ada. Aduh, tapi emang itu ya karena ada satu historial ya dari atlet yang memang ya begitulah jadi mahal. Tapi keren. Dan ini hampir sama teman-teman Warnanya ya? Ini boleh tahu pedalnya berapa Om? Itu United Rock 300.000 lah. Ini warnanya lagi ngebling lagi ngetren. Oh ya slick Om ya. Nah, sadar ini Om. Lu jangan close up ya, gue tutupin. Ini sadar historialnya gimana nih? Jadi ini sebenarnya sadel ini sih sadel BMX sih. Karena kan dia jenisnya pivotal. Iya, Cuman kalau itu diaplikasikan ke DJ atau slop masih masuk. masih enak ya. Ini mereknya dari King BMX. Dan ini bersejarah banget ya ini. Bersejarah karena ini sadel udah lama juga sih Om. Maksudnya banyak yang nawar juga, enggak aku kasih. Iya. Karena emang barangnya susah. Iya, nggak ada lagi ya. Udah red item. Siap. Ini kabelnya masih luar. Kabel luar. Iya. Terus ini gripnya pakai apa Om? Gripnya Dark Mode Icon. Dark Mode Icon. Berapa dulu harganya Om? 300. 300. Oke, itu nanti tugas kameramen editing gitu. Nyatet ini iya, kita menyebut-nyebut aja. Begitu ya. Kalau ada yang salah deskripsi ntar dia orang yang dibully ya. Bukan kita. Kalau kita, sorry bro gue salah ngomong udah beres kan gitu. Oke, Om Eno, sekarang kita bicara harga udah, part-part udah kita udah sebutin. Jadi teman-teman kalau yang kepengen mau sepeda slope style itu referensinya sudah ada di video ini, tapi belum lengkap rasanya kalau kita belum bicara tentang performa sepeda ini. Kita tutup dulu ya. Oke, Om ini pernah dibawa kemana sepeda Om? Udah cukup kemana-mana sih, Cihideng udah. Widih. Bahkan nih Om, Cihideng dulu saya belum pakai ban ini. Saya masih pakai ban yang benar-benar botak, ban aspal saya pakai. Tapi emang Om itu raja nekat menurut saya. Sepeda apa aja dibawa ke gunung, truk yang bukan tempatnya masih dipakai aja, dan ya memang skill itu nomor satu sih. Ya selanjutnya sepeda dan teknologinya ya. Om, ke Cihideng rasanya sepeda ini gimana Om? Asik sih, masih ketolong sih untuk sepeda ukuran 26 slope style kayak gini. Karena kan dia emang lajurnya dari atas ke bawah kan emang turun semua kan. Ya, dan saya kan lihat juga itu videonya Om. Itu kan drop-dropannya kan diambil semua tuh. Terus ada yang aku kayak Step up. step up yang kemarin Om Hafiz jatuh tuh. Kalau di sana kan lebih Wah. ekstrim. Nah, kalau di video sih biasa aja tuh ya. Kalau hasilnya kan luar biasa. Kadang video suka gitu sih Om. Dan saya tanya, Om Eno pakai sepeda ini Iya. ngambil Oh enggak, step up enggak. Mikir-mikir lah. Oke. Kalau step up enggak dulu deh, ini yang lain aja lah, obstacle lain aja lah. Jadi selebihnya step up diambil semua sampai Diambil habis. semua. Iya, dan aman. Aman. Nggak ada masalah. Jadi teman-teman kalau memang masih suka pecicilan dengan gaya seperti Om Eno, tapi juga pengen main gunung bisa, ini kayaknya rada masuk nih sepeda ini. Ya, kalau misalkan kayak DJ kan khusus ya Om ya. Nanti suatu saat Om Eno akan main kemari lagi buat DJ-nya.
nanti bawa bronsolnya, nanti bawa BMX-nya, banyak koleksinya bro. Ini satu-satu dulu. Dan merayu Eno itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kata-kata merayu itu kan buat cewek biasanya. Kalau gue lebih banyak merayu kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala untuk ya Allah ya Rob, mudahkan langkah kaki Om Eno untuk bisa datang ke studio Eno TV. Kenapa? Karena penggemarnya udah pada komen melulu. Jadi Om Eno dong, Ens Victory dong, Om Eno dong, Ens Victory dong. Ya udah mau tidak mau, alhamdulillah hari ini terwujud Om Eno bisa datang ke sini. Nanti setelah ini Om Eno kita akan bawa ke acara podcast. Kita akan tanya lebih lanjut detail siapa sih Om Eno, ya kan? Apa sih kegiatan hari-hariannya? Dari mana dia bisa suka sepeda? Om Eno, thank you untuk sesi bukan seksi ya. Untuk sesi bukan seksi, dicatat. Untuk sesi becek kita sudahi dulu ya. Nah, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa tanya-tanya di kolom komen. Insya Allah nanti Om Eno akan bantu jawab ya. Di konten ini gue lagi pemanasan karena memang terus terang grogi ya, ketemu sama idola ya, pastilah kalian juga akan mengalami hal itu. Oke, thank you, salam sehat buat semuanya Om Eno. Thank you sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.